Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar Mbak ya sebelumnya? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji Tuhan, kabarku baik. Alhamdulillah. Semoga teman-teman juga baik kabarnya. Oke, alhamdulillah baik juga Mhm. Mbak ya. Oke Mbak ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Aji Bagusrio Pamungkas atau biasa akrab dipanggil Aji dan saya bersama Kayla Zahrarinjani, biasanya akrab dipanggilnya Kayla. oke Mbak, di sesi kali ini kita akan berdiskusi kepada Mbak ya untuk melihat perspektif Mbak ya dalam judul POV Mbak ya, caleg muda lebih milih pragmatis atau idealis? Studi kasus kampanye Pileg 2024. sebelumnya ini juga adalah project kita, project UAS kita yang merupakan project matkul strategi komunikasi politik yang juga menginginkan adanya wawancara bersama praktisi politik. Dan juga sebelumnya saya ingin mengucapkan, kita juga ingin mengucapkan selamat ya Mbak ya, atas terpilihnya sebagai anggota DPD RI, Dapil DIY di periode 2024-2029. Selamat ya Mbak, Thank you, terima semoga kasih Mas bisa Aji, Mbak Kaila. semoga bisa mengemban amanah dan juga memajukan daerah istimewa Yogyakarta. Amin. Amin. Oke, Oke. Mbak ya. Oke. Sebelumnya Mbak ya, kita, sebelum ke pertanyaan ya Mbak ya, kita ada By the beberapa way ini lucu banget ya panggilannya Mbak Iya. boleh nggak Mbak kira-kira nih? Yang manggil kita juga nih menyiapkan Yash, Mbak ya. boleh kali ya. Yash aja pakai YASH Oh, gitu. Mbak Oke Mbak Yas. Yas, Mbak oke Mbak Yas. Yas. Kalau pakai H jadi Yas. Iya, bener. Oke Mbak ya, sebelum itu karena kita akan berbicara tentang POV dari Mbak ya, atau sudut pandang dari Mbak Yas sebagai anggota DPD RI yang kemarin berkampanye, kita sebelumnya sudah menanyai beberapa responden yaitu dari Yes, benar. voters. Mungkin boleh saya screen? Boleh? Ini monggo Host. Jadi nanti ada satu PPT yang kita tampilkan Mbak, ini PPT dari responden kita yang merupakan voters kala itu, dan langsung kita tampilkan saja, Mbak. Oke. Kemarin kita menggunakan Google Doc, Mbak. Apakah PPT-nya terlihat dengan jelas, Mbak? Terlihat. Oke. Nah, kemarin kita menjajaki pendapat dari Yes, rekan-rekan benar. voters, mulai dari yang muda sampai yang tua, tentang bagaimana pandangan mereka sih caleg Iya. kalau gunain gimmick itu kira-kira oke Masuk nggak ya? nggak, Oke masuk nggak nggak ya? gitu. Benar. Atau kira-kira gimmick dalam politik itu sebenarnya nggak boleh atau boleh gitu. Nah, Yes. kemarin kita sudah mendapatkan 136 responden, jawaban dari responden, dan 61%-nya menyetujui, yaitu ketika caleg menggunakan gimmick di kampanye gitu, dan 39% lainnya itu tidak setuju begitu. Nah, selanjutnya Mbak, pertanyaan pertama yang kita ajukan juga kemarin yaitu gimana sih pandanganmu tentang spanduk ini? Spanduk ini yang kita maksud yaitu spanduk seperti yaitu tadi Caleg Ultraman, Iya. kemudian spanduk-spanduk yang Gimik-gimik ya. gimmick-gimmick Yes, gitulah Mbak ya, betul. dan hasilnya itu Oke. Hasilnya di sini dilihat tanggapan para responden mengenai hal tersebut adalah mereka menganggap spanduk di atas itu sangat kreatif, lucu, dan juga menarik. Namun, Oke. ada juga nih sebagian dari responden itu yang menganggap bahwasannya spanduk yang digunakan untuk berkampanye itu tidak sopan, kurang etis, berlebihan, norak, dan bahkan mengesampingkan substansi yang seharusnya ada ya, Ji. nah, pertanyaan kedua kita juga Mbak, kan caleg-caleg Mm-mm. juga nih di sosial media ya Mbak, di TikTok, Instagram, dan lain sebagainya gitu, mereka juga berkampanye. Nah, kita juga bertanya tentang hal itu dan hasilnya Mayoritas dari responden menganggapnya kreatif, menarik, dan mengikuti tren yang ada. Namun, responden tetap menyampaikan keresahannya terkait konten tersebut. Responden menganggap meskipun up to date terhadap tren yang sedang booming, tetap saja di dalam konten tersebut itu harus memiliki substansi ide gagasan yang jelas dan tidak melupakan visi misi yang seharusnya disampaikan kepada masyarakat. Hmm. dan akar benang yang ingin kita gali lebih dalam nih ya Mbak ya. Tadi kan kita sudah bertanya kepada para pemilih dan sekarang kita bertanya kepada praktisinya langsung, yaitu Mbak Mbak ya ya. yang kemarin mengikuti kontestasi Pileg di 2024 begitu. Nah, sebelum itu Mbak, eee, kita juga kemarin inti dari permasalahan diskusi kita ini yaitu gimmick tadi Mbak gitu, gimmick-gimmick politik dan lain sebagainya, dan juga kita sudah mempelajari ya Kak ya, Yes, benar. mempelajari, bagaimana strategi komunikasi yang Mbak lakukan ketika kampanye kemarin begitu. Nah,
Gimana tadi kita dengerin lagu apa ya? Yang ya Ya Mbak Mbak ya ya. Sinta, wakil Kok kita gitu? DPD Jogja. Nah itu kita juga sempat anu Mbak, mempelajari bagaimana, hal ini Mbak ya sendiri pribadi Mhm. memproduksi dan juga menyebarluaskan konten-konten dan juga Instagram ya Mbak ya? Iya bener banget. Instagram-nya juga ada namanya Instagram yasinta.istimewa ya Mbak ya? Iya. Nah, Iya. Mbak ya juga aktif memberikan Bener banget. infografis, fakta-fakta unik tentang Bener. Jogja dan Yes, bener itu banget. nanti akan kita gali lebih dalam. Mungkin kita langsung saja masuk ke pertanyaan pertama, Kak? Pertanyaan pertama. Oke. Oke. Jadi yang pertama untuk Mbak Ya, apa sih yang mendorong Mbak Yas itu untuk terjun ke dunia politik sebagai calon legislatif muda gitu? Oke, kita cerita singkat dulu ya berarti. Siap. Sebenarnya kenapa kemudian mau, terjun ke politik praktis, tentu itu bukan suatu hal yang sifatnya ujuk-ujuk mendadak, enggak. Tapi, orang tua aku dari dulu tuh selalu mengingatkan bahwa, kamu tuh dikatakan sukses bukan karena kamu jadi orang yang kaya secara materi, tapi ketika kamu, sebagai individu itu bermanfaat untuk banyak orang. Nah, awalnya dulu aku mau jadi guru TK, Oh, karena iya, guru TK, karena aku suka anak kecil, lalu aku tetap melihat bahwa pendidikan itu menjadi fondasi utama untuk, sumber daya manusia yang maju, yang nanti juga tentu memiliki dampak, secara ekonomi. Tapi seiring berjalannya waktu, cita-citaku tuh berubah. mhm, Aku mau jadi abdi negara, karena aku melihat ketika kita ikut dalam perumusan suatu kebijakan, di situ kita juga secara tidak langsung, mengabdikan diri kita untuk negara yang tujuannya untuk kepentingan masyarakat secara luas. Tapi ternyata dalam prakteknya aku melihat birokrasi di Indonesia ini terlalu rumit, lamban, kadang ada ego-ego sektoral yang kemudian membuat semuanya tidak berjalan sesuai dengan ekspektasi kita dan masyarakat tuh merasakannya tuh lama banget kebijakan yang diproduksi pemerintah. Nah, kemudian di tahun 2019, 2018 aku lulus, 2019 itu, sebenarnya aku tergerak untuk terjun ke politik praktis. Cuman aku juga berkaca bahwa secara mental, pengalaman itu belum cukup mumpuni karena fresh graduate, ujuk-ujuk mau masuk politik nanti takutnya nggak well prepared ya. iya. Akhirnya aku bekerja, waktu itu ada peluang aku bekerja di Kementerian Perdagangan RI selama 3,5 tahun. Mmm. Disitulah aku belajar bagaimana kebijakan dirumuskan, bagaimana hubungan kementerian dengan antar lembaga dan juga mitranya termasuk para anggota dewan. Lalu di 2024 inilah aku melihat momentum, Mhm. karena ya ada Indonesia Emas 2045, anak-anak muda digadang-gadang semuanya terjun ke politik, pasti teman-teman juga melihat, apa ya, permainan politik di periode kemarin ini berbeda sama 2019. Banyak teman-teman yang muda juga akhirnya memutuskan untuk terjun mewarnai kontestasi pemilu. Nah, terus, aku merasa sudah cukup punya tabungan untuk meningkatkan kompetensi aku dan aku punya kemauan untuk mengabdi ke masyarakat. Disitulah kemudian aku memberanikan diri untuk terjun ke politik praktis. Makanya kemarin akhirnya aku memberanikan dan membulatkan tekad untuk mewarnai pencalonan DPD RI mewakili daerah istimewa Yogyakarta. Oke, Oke. terima kasih ya Mbak, keren banget ya Iya. dari pengen jadi guru Guru TK, TK, abdi negara, dan sekarang ingin mengabdi juga iya, kepada masyarakat. masyarakat, begitu. Oke, Mbak ya, kita mungkin langsung lanjut ke pertanyaan kedua ya Mbak ya. Mungkin dari latar belakang Mbak ya pribadi yang tadi merupakan lulusan S1 HI di UGM, kemudian S2-nya di Komunikasi UI. Bagaimana sih Mbak latar belakang ini mempengaruhi Mbak ya dalam berkampanye kemarin gitu? Apakah ada pengaruhnya gitu, Mbak? Oke. Aku setuju bahwa latar belakang seorang kandidat itu tentu mempengaruhi
cara dalam melakukan branding politik. Karena itu membentuk identitas, memberikan konteks pada pesan yang mau disampaikan, dan membantu pembangunan kredibilitas di mata pemilih. Nah, latar belakang ini tentu mencangkup tadi pengalaman profesional, pendidikan, kehidupan pribadi, visi politik, dan juga keterlibatan sosial dan komunitas. Tentu proses dalam membangun positioning ini ditentukan dengan mengidentifikasi perilaku politik pemilih dan pembawaan diriku pribadi. Jadi secara khusus memang aku menyasar kelompok pemilih pemula dan orang muda. Apa yang menjadi kelebihanku dan disenangi publik atau dapat dikomunikasikan ke halayak luas, hingga hal apa yang perlu aku pelajari sehingga pesan politik yang aku bawa dapat diterima oleh pemilih. Nah, aku mengedepankan satu konsep penting yang menurutku sebagai orang muda membuat anak-anak muda ini tertarik terhadap politik, yaitu branding politik yang autentik. Mhm. Nah, sebagai orang muda, pasti kita sering jenuh dengan proses pembangunan citra diri, banyak aktor politik, namun sifatnya kadang kita ngelihat nggak sincere, atau Mhm. dibuat-buat, atau bahkan dari responden juga bilang ada yang terlalu berlebihan, tidak mengedepankan apa yang sebetulnya harus diketahui oleh masyarakat. Nah, konsep branding politik yang otentik itu sebenarnya seperti apa sih? Berfokus pada konsistensi, kejujuran, transparansi dalam seluruh aspek komunikasi dan tindakan politik. Dalam konteks ini, tentu otentisitas tadi berarti politisi atau ada juga parpol kemarin menunjukkan identitas sejati mereka tanpa memanipulasi atau menyamar. Karena menurutku hal ini penting, karena hari ini juga pemilih, terutama Gen Z, milenial ini semakin kritis dan cenderung mendukung tokoh politik yang terlihat jujur dan dapat dipercaya. Pasti teman-teman kemarin juga mempertimbangkan hal-hal tersebut kan Ya, bener. sebelum mau nyoblos. Mhm. Bener Nah, banget. iya kan? Bener. Nah, branding politik yang otentik ini bisa dimulai tentu tadi tidak lari dari kejelasan tentang visi, misi, serta nilai-nilai yang diusung. Nah, latar belakangku sebagai apa ya, seorang anak muda, juga diuraikan dengan beberapa hal. Misalnya, mungkin teman-teman lihat ada konten-kontenku yang kerap turun ke lapangan dan menyapa Iya. masyarakat secara langsung. Itu sebenarnya mau menunjukkan kalau anak muda itu energik. Mhm. Terus juga aktif dalam menggunakan sosial media dan teknologi, makanya kita memanfaatkan platform Instagram, TikTok, YouTube, WhatsApp, website itu tujuannya bahwa kita ini sebagai generasi yang melek teknologi, maka kita memanfaatkan keberadaan teknologi juga untuk menjaring aspirasi, bukan hanya mau menunjukkan sekedar branding-branding politik. Terus juga aku kerap di konten-konten itu tentu menyelipkan isu-isu sosial yang menjadi perhatianku yang tentunya ini menjadi keluhan anak-anak muda. Nah, Nah bener banget. secara Monggo, Mbak, lanjut. oke, Nah. nah mungkin secara keseluruhan, latar belakang yang aku miliki ini memberikan dasar yang kuat untuk menentukan strategi politik yang efektif. Tentu dalam hal ini aku juga banyak diskusi dengan teman-temanku yang juga otentiknya nih tetap ada tanpa menghilangkan jati diri aku, atau nanti mungkin kita ngomongin strategi politik lainnya tanpa menghilangkan jati diri si aktor-aktor politik yang kasarannya mau kita jual sebagai produk politik. Nah, pengalaman tadi profesional dan politik, latar belakang pendidikan, kehidupan pribadi, keterlibatan komunitas, sampai value pribadi yang kita bawa itu tentu mempengaruhi cara aku berkomunikasi ke publik lewat konten-konten di media sosial. Nah, dari situ kemudian aku memanfaatkan kekuatan dari latar belakang ini supaya dapat membangun apa ya, komunikasi politik, strategi kampanye yang menarik dan otentik Oh, gitu. oke, Mhm. bener keren banget ya. Bener. Tapi bener juga loh ya, kalau misalnya kita lihat IG-nya Mbak Yas ini dan Yes. juga platform-platform media sosial yang lainnya, Mbak Yas ini di IG-nya Yasita Istimewa itu juga pernah mengadakan konser Mhm. gitu, kemudian juga sering, memberikan konten-konten informatif gitu Mhm. ya, yang
Jogja tuh seperti apa sih gitu kan, ada fakta-fakta unik dan fakta menarik lainnya gitu. Mungkin Oke. bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya? Selanjutnya nih tuh pertanyaannya tuh cukup nyambung ya Mbak Iya. Yas dengan yang tadi Mhm. Mbak Yas bahas, yaitu bagaimana Mbak Yas sendiri itu menentukan platform media sosial yang paling efektif untuk kampanye yang kemarin itu. Seperti itu. Oke. Eee, Kayak dalam menentukan platform media sosial yang tadi paling efektif, itu tentu, harus mempelajari punya pemahaman yang mendalam tentang target audience-nya, tujuan kampanyenya apa, dan juga karakteristik setiap platform nih beda ya, karena kan penggunanya karakternya beda-beda. Nah, aku dan tim ini menggunakan, platform media sosial tadi Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube. Kenapa kemudian kita memilih keempat platform ini? Karena, kami sudah menetapkan goal audience yang kami sasar, yaitu teman-teman muda dan juga pemilih pemula. Dari data yang kita miliki juga teman-teman muda dan pemilih pemula ini cenderung aktif dalam keempat platform tersebut. Kenapa kemudian kita tidak menggunakan platform X? Mhm. Karena aku pribadi cenderung sering menyapa dalam bentuk video, Iya. audio, di mana teman-teman banyak mengaksesnya ya lewat TikTok terutama, sementara kalau platform X ini cenderungnya kan lebih ke teks ya. Benar. Nah, aku dan tim tentu punya beberapa tahapan yang kita lakukan dalam memilih platform media sosial yang kita pilih. Tadi yang pertama tentu identifikasi target audience-nya, mulai dari analisis demografi audience target, termasuk usia, jenis kelamin, lokasi geografisnya, pendidikannya, pekerjaannya, tentu juga mempertimbangkan psikografi seperti perilaku online, minatnya mereka, value yang mereka sukai itu apa. Misalnya pemilih muda lebih aktif di Instagram dan TikTok, sementara pemilih yang lebih tua ini cenderung menggunakan Facebook. Terus juga yang kedua, menentukan tujuan kampanye. Jadi kita harus identifikasi dulu sebenarnya tujuan utama kampanye kita nih mau ngapain sih. Jadi jangan kayak semuanya dijabanin gitu nggak bisa. Tentu kita harus tentuin tujuan. Misalnya yang kemarin kita lakukan adalah meningkatkan kesadaran, menggalang dukungan, memobilisasi pemilih. Terus ada mungkin juga strategi, aktor politik lain misalnya mengumpulkan dana. Jadi setiap tujuan ini dikelompokkan kira-kira lebih cocok untuk dibawa ke platform yang mana sih? Misalnya tadi kalau platform X itu cocok untuk orang-orang mau debat. Mhm. Kan teman-teman lihat, perilaku platform X ini lebih kritis semua. Bener bener. Sementara Instagram dan Facebook ini lebih baik untuk berbagi konten visual, berbagi narasi yang nanti sifatnya adalah bercerita. Terus juga kita nih melakukan analisis karakteristik platform media sosial, karena tadi kita melihat bahwa setiap medsos ini punya karakter yang berbeda dan target audiens yang berbeda pula. Itu kira-kira yang tahapan-tahapan yang kita lakukan dan lalui bersama sampai akhirnya kita mengkerucutkan kepada 4 platform utama yang kita gunakan dalam strategi berkampanye kemarin. Oke, terima kasih Mbak Yas atas, penjelasannya. Dan mungkin kita langsung saja pertanyaan selanjutnya Mbak ya. Ini juga berkaitan banget dengan tadi platform sosial media yang digunakan. Dan juga kan banyak banget ya Mbak ya, mungkin selain platform media sosial, Mbak juga berkampanye juga secara, langsung di masyarakat. Dan kira-kira ada nggak sih Mbak, contoh konten kampanye yang paling sukses nih, yang ibaratnya engagement-nya itu banyak banget gitu, dan di situ apa alasan dibalik kesuksesan, konten tersebut gitu, Mbak? Mmm, Kalau dilihat dari konten TikTok, kemarin itu di luar ekspektasi kita bahwa pada akhirnya ternyata banyak konten di TikTok, aku yang ternyata viral dan bisa dikategorikan berhasil. Tapi mungkin dalam beberapa kategori aku bisa bagi misalnya konten cerita aktivitas, terus Mmm. tadi teman-teman ternyata denger jingle kampanye Iya. juga, bahkan Bener, ada trivia question. Kita mhm. juga waktu itu sempat mengadakan aktivitas giveaway yang
saya lakukan sebenarnya ini dalam menangkal serangan digital atau hoax yang pernah, apa ya, yang pernah kena ke aku Hmm. gitu. Selain itu juga konsistensi dan viralitas ini menjadi 2 elemen kunci yang paling relevan dalam, strategi media sosial, terutama ketika kita bicara konteks kampanye politik atau pemasaran. Kedua saling melengkapi dan dapat membangun brand yang kuat serta menjangkau audiens yang lebih luas. Nah, konsistensi konten ini tentu, punya dampak pada membangun identitas dan kepercayaan, juga meningkatkan pengakuan si brand dan engagement yang lebih tinggi. Mhm. Nah, kami melihat khususnya tim karena aku juga belajar banyak dari tim aku, bahwa konsistensi dan viralitas ini menjadi elemen yang saling melengkapi dalam strategi bermedia sosial. Konsistensi membantu tadi, membangun identitas brand, meningkatkan pengakuan juga karena akhirnya, mmm pengguna medsos juga melihat, oh, si produk YSM ini punya karakter, karakter bla 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 sesuai dengan, eee, karakter asli yang memang sebetulnya itu yang ingin kita tunjukkan. Terus juga mempertahankan engagement, makanya aku cenderung suka bales-bales komen. Nah, Karena itu sebenarnya tujuannya untuk mempertahankan engagement. Terus juga sementara viralitas ini lebih kepada apa-apa kan sekarang di Indonesia harus viral ya. bener. Nah, disitulah kemudian kami melihat bahwa dengan viral ini tentu akan menjangkau audiens yang lebih luas dan tentu harapannya punya dampak yang lebih besar lagi. Dan tentu dengan menjaga konsistensi dalam pesan dan kualitas, serta menciptakan konten yang punya potensi viral, brand atau kampanye politik ini memang bisa dikatakan mencapai keberhasilan jangka panjang di media sosial. Tapi pada intinya secara keseluruhan, kesimpulan kesuksesan video TikTok atau kampanye video-video kampanye yang viral ini menunjukkan bagaimana kombinasi authenticity, kreativitas, apalagi, relevansi, juga keterlibatan audiens ini dapat menciptakan dampak yang besar di kampanye politik. Tentu dengan memanfaatkan platform yang populer tadi di kalangan teman-teman muda dan menyampaikan pesan yang kuat lewat cara yang menarik, konten-konten itu kemudian berhasil membangun kesadaran dan, dukungan yang signifikan terhadap visi dan misi yang kemarin aku usung. Oke, terima kasih. Keren banget ya, Mbak, Bener keren banget. banget ya, Kak, ya. Pokoknya tadi kita juga sudah paham ternyata TikTok itu sangat sukses ya, Mbak, Iya, ya, betul. dalam menyebarkan kampanye dari Mbak pribadi gitu. Dan juga Betul. kita mungkin, langsung saja ke pertanyaan inti kita ya, Mbak, ya, di Yes. proposal kita yang kita cantumkan yaitu tentang gimmick nih, gimmick versus visi atau gagasan nih, Yes. Mbak. Nah, ini agak asik nih, Mbak, di sini nih. Kita juga Oke. sedikit pengen tahu gitu ya, Mhm. bagaimana sih, Mbak Yas pribadi dalam pandangannya? Apakah gimmick saja atau sama dengan visi dan gagasan? Tapi Iya, sebelum itu iya. ya nih, Kak, ya, Mhm. kamu tahu nggak ternyata Mbak Yas ini spanduknya ada di mana-mana loh waktu itu? Oh iya, Iya, aku sering banget ngelihat iya, kayak pas lagi nyetir atau bersamaan dengan heeh, teman bener keluar, itu spanduknya Mbak Yas tuh terpampang bener cantik banget ya. bener, Sama cantik banget. kayak gini bukan, Mbak? Nah, Benar, oke, itu foto yang dipakai. Thank ya you, Cantik Mbak bener, banget ya. Kayla. Jadi kalau misalkan, orang masih bingung juga mau milih siapa, langsung aja kayak Mbak Yas, karena insya Allah amanah ya, Mbak, iya ya. bener. Dan juga ini, Amin. Mbak, dari sampai pelosok mungkin sampai daerah Gunung Kidul, Iya, iya, Kulon bener banget. Progros, spanduk Mbak Yas ini, banyak di mana-mana. Tapi ada satu hal nih, Mbak, yang Mhm, mungkin, sedikit kami tanyakan ya, Mbak, Iya. ya. Karena beberapa pandangan dari yang saya tanyakan rekan-rekan kita gitu, Mbak. mhm, Dalam spanduk itu, ternyata ada satu hal yang kurang disebarluaskan, Mbak. Mmm. Mungkin teman-teman kita yang sebagai pemilih muda Iya, ya, iya. pemilih muda, mhm. pemilih pemula yang berasal dari Jogja gitu, tidak menemukan adanya visi dan gagasan yang jelas begitu, Mbak, dari, spanduk itu. Tapi itu dari teman-teman kita Iya, ya yang, mhm, melihat spanduk Mbak Yas. Nah, itu pertanyaan selanjutnya nih, Mbak. mhm, Kira-kira dari latar belakang tadi ya, Mbak, ya, bagaimana sih Mhm. Mbak sendiri menyeimbangkan antara menggunakan gimmick untuk menarik perhatian dan juga menyampaikan gagasan dan juga substansi. Bagaimana cara Mbak menyeimbangkan kedua hal ini begitu, Mbak? Bagaimana cara apa, maaf?
menyeimbangkan antara gimmick dan juga menyeimbangkan. penyebaran visi dan gagasan Mbak tadi gitu. Oke, mmm, tentu kemarin waktu pencalonan ini kan merupakan, apa ya, pertama kalinya aku terlibat secara langsung ya. Jadi ketika harus, menggunakan strategi gimik politik, tentu aku juga, sedikit, apa ya, mau tidak mau, karena aku punya pandangan bahwa gimik nih acting. Tapi Heeh, ternyata ketika aku konsultasi tentu dengan dosen pembimbingku dulu, terus juga dengan teman-teman tim media sosialku bahwa gimmick politik ini menjadi strategi utama dalam bidang politik yang sebenarnya digunakan oleh seluruh politisi untuk membentuk citra yang mereka mau. Mmm. Nah, tentu kalau kemarin catatanku adalah tidak, menghilangkan authenticity. Karena tujuannya memang mengambil perhatian masyarakat, bahkan mungkin juga gimik. Nah, karena gimik ini juga dikenal sebagai salah satu strategi untuk menghasut Iya, pemilih, disitulah kemudian aku tuh enggan sebenarnya pakai gimik-gimik politik. Tapi balik lagi bahwa itu adalah strategi utama oleh politisi untuk menunjukkan citra, tapi ternyata juga bisa dikemas dengan tentu mengedepankan otentisitas si, eee, produk politik. Nah, kemarin pas, teman-teman lihat, apa namanya, billboard, mmm, baliho, itu memang kita nggak menuliskan visi misi kita di sana, karena aku sendiri melihat bahwa ketika kita tulis panjang lebar visi misi, misalnya kayak ikhlas mengabdi untuk rakyat, iya, menurutku itu, kayak monoton, Mhm. bosen, dan kadang aku melihat nggak semua politisi beneran nih mau ikhlas mhm, Benar. untuk rakyat, ngapain ditulis besar-besar di baliho. Mmm. Justru tujuan aku kemarin berkampanye itu sebenarnya juga sambil mau mengajak yang melihat untuk bareng-bareng belajar. Makanya di situ yang ditunjukkan muka mhm, yang aku gunakan di dalam kertas, pencoblosan, nama lengkap yang harus diingat dan tentunya nomornya juga, dan Mmm. media-media sosial. Di situlah aku mau mengajak yang melihat balihoku untuk mengakses media sosial. Karena semua visi, misi, kegiatan itu terpampang semuanya di media sosial. Mungkin ada yang komplain juga kemarin ya kalau nggak pakai media sosial gimana? Lah dengan komen di Instagram aja itu sebenarnya secara langsung, eee, Anda pengguna media sosial. Jadi nggak ada salahnya untuk belajar ekstra, mempelajari calon-calon yang sebenarnya kita akan usung. Itu yang kemarin aku, apa ya, aku bahas dengan tim juga bahwa oke kita menggunakan gimik politik, tapi tidak melunturkan authenticity, tapi juga tentu membawa visi dan misi yang akan kita bawa selama proses kampanye kemarin. oke, paham banget ya, Iya, Kukay. aku juga Berarti, bener banget. Mbak Yas ini menggunakan gimmick itu emang mau tidak mau seorang politikus harus ya, Mbak, ya, Iya, ketika berkampanye dan gimik juga perlu ya. benar dan juga Mbak Yas ini juga memiliki strategi yang unik gitu kan, Heeh, Kak, bener banget. menyantumkan sosial media. Berarti untuk para pemilih bisa langsung Langsung cross ke check di sosial bener media banget. untuk mencari visi, misi, dan gagasan Iya. dari Mbak Yas pribadi. Kalau aku Mhm, sendiri, Mbak Yas, itu juga setuju Mhm, strategi politik yang Mbak Yas pakai. Kenapa? Karena, aku sendiri kita ya, mhm, sebagai pemilih pemula itu udah biasa ya ngeliat kayak spanduk pasti semuanya caleg-caleg tuh visi misi panjang lebar, mhm, padahal sebenarnya karena kita anak muda pasti mhm. kita langsung cross check ke media Iya, sosialnya, bener banget itu. itu sangat oke, keren Iya, menurut bener kami, banget. Mbak, gitu. Oke, thank mmm you. kita juga sangat amazed ya tadi ini Mhm, mendapat pelajaran banyak dan juga mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, Mbak. Kira-kira, Mhm, Mbak, tadi kan kita sudah bertanya kepada para pemilih nih, Mbak, iya, tadi, kalau misalnya gimik politik tuh ada yang keren, kreatif, ada juga mhm, yang norak dan lain sebagainya, ada mhm, juga yang tadi bilang kalau misalnya gimik politik ini mengurangi kredibilitas seorang caleg. Nah, mhm. pertanyaannya nih, Mbak, kira-kira penggunaan gimik dalam kampanye ini membantu atau justru mengurangi kredibilitas seorang caleg sih, Mbak? Kira-kira bagaimana pandangan Mbak akan hal ini? kalau aku melihat balik lagi bagaimana si caleg ini mau, apa ya, menggunakan strategi gimik politiknya tadi. Dia bisa, mengurangi kredibilitas ketika
yang melihat ini tahu sifat-sifat asli, latar belakang, dan lain sebagainya kok nggak sesuai dengan gimmick yang digambarkan. Tapi ketika gimmick yang diciptakan ini sinkron dengan tadi, eee, authenticity si calegnya, terus sesuai dengan pembawaan konten-kontennya, karena netizen ini sekarang detail banget, mereka tuh bisa ngelihat gestur si caleg yang mereka bisa menyimpulkan sendiri kemudian apakah ini lari dari gimmick-nya. Misalnya kayak aku dicitrakannya misalnya apa ya, kecil, terus lembut, Iya. apa, terus misalnya tiba-tiba ketika lagi sosialisasi aku gerbak gerubuk, kan itu akan lari dari apa ya, gimik yang mau dibangun misal gitu, padahal itu memang karakter aslinya kayak gitu. Jadi makanya yang selalu aku tekankan bahwa gimik politik ini memang strategi yang nggak bisa dihindari oleh politisi, tapi gimik itu sebenarnya bisa kok disiasati dengan tentu mengedepankan tadi otentisitas si caleg supaya gimik ini bukan malah jadi bumerang dan mengurangi kredibilitas seorang caleg. Jadi ketika mau bangun gimik politik menurutku antara tim dan caleg ini harus brainstorming bareng supaya si caleg ini ngejalaninnya juga enak karena nggak perlu acting kan kalau kayak Nah, gitu. Cuman kalau gimiknya ternyata tujuannya mau memoles supaya jadi cantik, pintar, bersahaja, sementara karakter aslinya nggak kayak gitu, justru akan, apa ya, jadinya beban dan tadi malah mengurangi kredibilitas seorang caleg ketika ada orang atau netizen yang sadar kayak, "Oh, ini acting doang," berarti memang gitu ya. sangat ini ya, Mbak, ya, mengedepankan sekali autentisitas ya, Mbak, ya, ibaratnya keaslian gitu kan, Mbak. Dan juga Betul. rasa itu sangat poin penting, Kak, Heeh, kalau bener bener. misalnya kita gunain gimik karena beberapa caleg mungkin yang kita Mhm, temukan gitu, Mhm. ternyata di fotonya seperti ini, tapi aslinya aslinya, oh mhm, beda iya gitu. bener banget. Emang ada seperti itu juga, Mbak, tapi tadi saya rasa dari jawabannya Mbak ya sendiri berarti gimik ini tentu bisa membantu untuk meningkatkan Mhm. kredibilitas seorang caleg kalau otentisitas itu terpenuhi. Tinggi. Istilahnya kalau kamu dirimu seperti Itu itu, maka maka itu bisa aslinya memilih juga banyak, audiens dan orang-orang akhirnya jadi milih benar, calegnya gitu. Mbak, Karena emang dari pemilih pun ngelihatnya ya emang sesuai gitu, benar, dari, apa yang diberikan dan aslinya seperti apa, itu bener-bener sesuai, benar, kayak benar. gitu. Oke, Mbak. Betul. Nih, sekarang aku pengen bertanya nih, Mbak, tentang kira-kira kan pasti ya, Mbak, ya, nggak semua hal itu mulus kan ya, Mbak, ya. Pasti ada saja gitu, jurang kah atau jalan lika-liku gitu, tantangan-tantangan yang Mbak hadapi. Nah, selama berkampanye kemarin nih, Mbak, kan sebagai caleg muda nih, apalagi baru terjun juga ya, Mbak, ya, untuk berkontestasi di tahun ini dan alhamdulillah langsung kepilih, Mbak. Kira-kira Puji apa sih, Mbak, Tuhan. tantangan yang terbesar yang kemarin dihadapi sebagai caleg muda yang menggunakan media sosial untuk Mhm. berkampanye? Kira-kira apa tuh, Mbak? Salah satu tantangannya mungkin, ketika apa ya, dibandingkan antara baliho dengan wujud aslinya. Oh oh iya, Misalnya Mbak? kayak, "Kok di baliho terlihatnya Heeh. besar, Oh kenapa wujudnya kecil?" oh Gitu, gitu. misalnya tiny ya, kita bisa Heeh. bilang tiny. Nah itu sebenarnya ada aku merasa ada tantangan tersendiri juga bahwa, oh, kita harus menunjukkan value yang kita bawa sebenarnya seperti apa. Jadi tidak serta-merta semuanya dilihat dari fisik. Walaupun memang sekarang kan semuanya pasti netizen juga gini, "Ah, ini ketipu, dari balihonya aslinya mukanya nggak kayak gini, ini editan." Hal-hal kayak gitu secara nggak langsung sebenarnya kemarin aku sempat kena mental. Karena Oh, kayak, "Oh, kalau lagi pergi grebek pasar mukanya nggak kayak di baliho." Ya aku dalam hati batin aja, masa ke pasar kita harus dandan bersolek, iya pakai iya, rambut yang rapi ya. bener bener. Itu autentiknya malah di sana. Nah, Mmm, tapi itu Benar. juga jadi tantangan karena kan dulu aku mungkin bukan orang yang apa-apa semuanya harus di-upload dan bahkan aku jarang sekali menggunakan media sosial untuk menyebarkan kehidupan aku. Tapi balik lagi hari ini ketika kita mau masuk ke politik ternyata media sosial itu tidak bisa kita hindari. Karena itu menjangkau audiens yang lebih luas. Disitulah kayak ada hal-hal yang memang harus memaksa aku keluar dari zona nyaman,
Terus ada konsekuensi juga ketika kita keluar dari zona nyaman seperti tadi, misalnya di-judge, kena Iya. mental, itu menjadi tantangan juga tapi pada akhirnya aku bisa, apa ya, bernavigasi dengan tantangan-tantangan itu. Terus ketika kita ketemu langsung ke masyarakat, terutama yang sudah senior, itu juga ada deg-degannya sendiri karena takut dipandang sebelah mata dan itu memang kejadian, tapi balik lagi ketika kita punya apa ya, value yang kita bawa dan kita bisa menyampaikan dan mengartikulasikan secara jelas, disitulah kemudian para senior ini membuka diri dan mau berkomunikasi. Disitulah aku melihat bahwa ada peluang di DIY, bahwa ada sinergi dan kolaborasi antara generasi yang senior dengan generasi yang muda. Karena itu yang selalu aku bawa selama proses kampanye juga bahwa kehadiran aku itu bukan justru mau menyingkirkan yang sudah duduk, tetapi harapannya malah kita bisa berkolaborasi untuk DIY yang keistimewaannya lebih maksimal dan optimal, Oke. begitu. Keren Oke, banget ya. ini keren banget ya, Mbak, ya. Ternyata Sudah bagaimana di-judge. tantangan itu Mhm. di-judge tadi, ternyata Mbak bisa menavigasi hal itu, Yes, ibaratnya benar. meng-handle hal-hal tersebut gitu. Tapi saya rasa pribadi, saya memang belum pernah bertemu Mbak Yas secara Langsung, langsung, tapi heeh. saya rasa ketika melihat bagaimana branding politik yang Mbak Yas lakukan dan lain sebagainya, saya rasa saya tidak akan seperti itu Ikut mungkin. itu. Karena saya juga tadi berbicara dengan Mbak Yas nih, Mbak Yas orangnya juga Enak ini ya, ya, enak welcome ya, welcome banget, banget gitu, dan benar. sesuai dengan kepribadian yang Spirit-nya, ditampilkan benar. gitu. Oke, Oke, mungkin selanjutnya. selanjutnya, yaitu pertanyaan mengenai pandangan tentang pragmatisme dan idealisme nih. Kalau menurut Mbak Yas sendiri, Mbak Yas tuh harus nggak sih memilih kayak salah satu dari pragmatisme atau idealisme atau bahkan, bisa untuk menggabungkan keduanya dan itu gimana cara Mbak Yas melakukan hal tersebut? Gitu. Mmm, kalau kemarin, awalnya aku mengedepankan idealisme yang tentu aku pegang dari dulu ya. Tapi ternyata pada realitanya kita nggak bisa terlalu idealis. Mhm. Mhm. Itu yang kemudian aku dan tim mencari jalan tengahnya supaya oke, kita tetap, apa ya, bisa mengakomodir keduanya. Jadi kita juga harus lebih, apa ya, lebih fleksibel supaya bisa beradaptasi dan bisa, mungkin biar bisa bertarung di lapangan. Mmm. Berarti Berarti gabungan ya? digabung ya, Mbak, Heeh, ya, kira-kira berarti nggak Iya, pragmatis, nggak cuman idealis, tapi tapi dua-duanya itu dua-duanya. betul. berjalan seiringan Yes. begitu. Iya. Sangat ini ya, Kak, ya, berarti emang seorang saya rasa kita pribadi ya sebagai Mhm. mahasiswa politik, terkadang kita harus berpikir pragmatis juga. Tidak melulu Mhm. kita harus idealis Idealis, gitu, karena benar. kalaupun kita selalu idealis, terkadang membuat hal itu membuat kita, tidak bisa melihat potensi-potensi yang Mhm. ada, begitu. Pertanyaan Tepat terakhir nih, banget Mbak. setuju. Pertanyaan terakhir yang ingin kita Iya. ajukan, sih sebagai sekaligus mungkin nanti bisa closing statement ya, Mbak, ya. Kan Mbak sudah terpilih nih, nanti akan dilantik di bulan September atau Oke. Oktober ya Iya. kalau nggak salah ya, dilantik sebagai anggota DPD RI. Kira-kira bagaimana nih, Mbak, harapan dan juga visi masa depan Mbak nanti ketika menjadi anggota DPD RI selama 5 tahun ini, kira-kira apa yang akan Mbak lakukan, yang paling Mbak inginkan gitu selama periode pertama nanti, dan juga bagaimana hal-hal tadi berkolerasi dengan konteks keterlibatan generasi muda? Karena kan tadi Mbak juga berkampanye sangat memilih, untuk mendekati para kaum-kaum muda. Kira-kira bagaimana nih Mbak harapannya dan juga visinya untuk ke depan nanti? Eee, tentu ke depannya tetap, apa ya, menjunjung dan merealisasikan apa yang menjadi, visi dan misi yang kemarin aku bawa. Yang utama adalah tadi bagaimana kemudian keistimewaan DIY ini bisa secara optimal lagi keistimewaannya tidak hanya dirasakan oleh segelintir golongan masyarakat, tetapi juga merata untuk seluruhnya. Karena aku percaya keistimewaan DIY ini tentu bisa terwujud ketika ada komitmen-komitmen lain yang harus diperjuangkan dalam bicara tentang sejahtera, aman, berbudaya, mmm
dan lain sebagainya. Nah, nanti teman-teman bisa lihat di website aku juga. Nah, ketika minimal 1 periode besok tentu yang menjadi komitmenku adalah menyelesaikan masalah tentang sampah di DIY. Tentu aku percaya itu bukan PR satu kelompok masyarakat, itu harus berdampingan. Jadi pemangku kepentingan masyarakat sendiri itu harus berkolaborasi dan bersinergi. Itu bukan menjadi tanggung jawab warga DIY untuk menyelesaikan masalah sampah, tetapi aku percaya itu harus ada campur tangan pemerintah juga, pemerintah daerah. Karena balik lagi kebijakannya bagaimana, itu semua yang tentu aku akan memang berkomitmen mau memperjuangkan selama besok 1 periode menjabat di DPD RI. Tentu aku juga akan membuka dialog tidak hanya dengan pemerintah, tetapi juga tentunya akademisi. Karena aku percaya bahwa kita sebagai mahasiswa, teman-teman juga pasti sangat memperhitungkan apa yang menjadi masukan para akademisi. Disitulah aku melihat bahwa permasalahan sampah di DIY ini tentu punya peluang untuk diselesaikan kalau memang semua pemangku kepentingan ini mau berkolaborasi dan punya pandangan yang sama tentang darurat sampah di DIY. Mhm. Itu yang utama. Terus juga penekanan angka kasus 3K, klitih, KDRT, kekerasan seksual, yang notabene-nya itu juga secara tidak langsung sebenarnya bersinggungan dengan mental health. Mhm. Itu juga menjadi salah satu agenda prioritasku. Karena balik lagi 3 hal ini tentu ada hubungannya nanti secara berkelanjutan terhadap SDM khususnya teman-teman muda. Disitulah ketika nggak ada yang berani speak up, maka itu nggak akan dilirik isunya. Nah, itu salah satu hal yang tentu aku komitmen untuk mengawal bagaimana kemudian angka 3K ini bisa tertekan selama 5 tahun ke depan. Mmm, bener banget tuh. Soalnya emang bener sih, Mbak, kalau misalkan kalau nggak viral emang belum di ini nih ya, Bener. diselesaikan gitu. Bener banget. Tentunya Iya, itu menurutku penyakit pemerintah hari ini ya, nggak cuman di pemerintah daerah, tapi pemerintah pusat pun juga. mhm. Apapun harus viral baru pemerintah mau bergerak. Padahal harusnya nggak seperti itu sistemnya ini malah warganya harus bergerak dulu, baru pemerintahnya kerja. Padahal kan harusnya dibalik ya. Mhm. Mhm, bener banget tuh. Setuju banget Mbak Yas, atas statement Mbak Yas tadi. Tentunya saya pribadi sebagai walaupun bukan warga asli Jogja, Mhm. walaupun saya pendatang di sini untuk Kalian berkuliah, dari mana asalnya? saya dari Jambi Mbak kebetulan. Oh, Saya dari Jambi. Kalimantan Mbak Kaila? Timur, Mbak, Bontang. Oh, oke. Jadi kita berdua ini mahasiswa Merantau ya? luar pulau gitu. Tahu, bener banget. Masa rantau nih kita. Dan juga tentunya Mbak, tadi harapan Mbak yang paling saya dukung sekali itu 3 kata tadi Mbak. Iya. Bagaimana kliti, kemudian KDRT, kekerasan kekerasan seksual itu harus segera dituntaskan. Karena saya rasa kita pribadi pun banyak banget yang Mhm. mendengar berita-berita hal Oh, seperti seperti itu, ini bener. terjadi di Yogyakarta. Dan tentunya kita sangat berterima kasih ya Mbak ya sudah ingin diwawancarai oleh kita dan juga kita sudah mendapatkan banyak insight sekali ya Bener banget. bahwasanya gimik dalam politik itu Ya wajar. wajar, nggak apa-apa ya. Wajar kalau misalnya digunakan secara baik Baik, begitu. benar. Gimik politik bukan untuk menipu para Benar. voters, tapi untuk Betul. Menunjukkan. menunjukkan bahwasanya kita itu emang seperti itu, Yes. gitu. Dan juga tadi Betul. Mbak Yas sering sekali mengulangi kata-kata authenticity, Iya. autentik ya ibaratnya, otentik ibaratnya keaslian dan keaslian gitu. Karena emang sangat penting sekali. Karena yang saya lihat juga ya, Mhm. beberapa orang berkampanye tapi itulah memasukkan diri gitu, Benar. wajahnya dicantik-cantikin Mhm. mungkin atau badannya dibaik-baikin Baik-baikin. pada aslinya kayak Nggak gitu gitu, benar. nggak kayak gitu. Nah, tentunya Mbak Yas, mungkin untuk kita pribadi selaku kelompok 7 nih, State Kompol, mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan juga minta maaf Mbak, kalau misalnya kita belum, terlalu bisa memberikan hospitality Yes, yang benar. baik begitu. Dan juga Mbak Yas, kita looking forward kalau misalnya nanti ke depannya Mbak Yas bisa diwawancarai secara in person atau secara langsung, kita sangat terbuka sekali. Siapa tahu Mbak Yas mau ke Oke. Jogja, kemudian bisa kita wawancarai Yes, bersama, bener. kita sangat menunggu hal-hal Iya. seperti itu, Mbak. Oke. Karena saya rasa bakal asik banget kalau Iya. kita bisa bertemu langsung kepada Mbak Yas. Karena sebenarnya keinginan kita ya kemarin ya. Ngefans Bener, banget, Mbak. kita ngefans banget loh Mbak, sampai nge-print foto Mbak Yas Makasih gitu. Mas Aji, Mbak Kaila. Bener, Tapi semoga kita bisa ketemu langsung ya pas aku main ke Visipol. bener. Semoga ya Mbak ya.
Untuk itu mungkin untuk sesi kali ini kita akhiri Mbak kecukupan dan juga kita berdoa juga untuk kelancaran Mbak nanti selama 1 periode ini menjabat anggota DPD RI dan juga semoga Mbak selalu diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan juga kelancaran dan juga keberkahan. Semoga juga Amin. Mbak Yas, kami sangat sangat berterima kasih. Mohon maaf sekali kalau misalnya belum bisa memberikan apa-apa, yang hanya kita bisa berikan yaitu keramahan kita pribadi yang bisa ditampilkan di layar. Tapi semoga saja kedepannya tadi kita bisa berjumpa secara langsung. Mungkin Terima kasih Mas Aji, Mbak Kayla untuk sesi wawancaranya juga. Semoga teman-teman proses kuliahnya juga dilancarkan. Terus semoga kita juga bisa ada waktu untuk diskusi langsung dan kalau teman-teman ada masukan, saran yang kita bisa brainstorming bareng, tentu aku juga sangat terbuka. baik, terima kasih banyak nih Mbak, terima kasih sekali. Terima Ibaratnya kasih, kita sudah sampai kita tidak bisa berkata-kata lagi nih Mbak, karena emang kita sudah ternyata bisa loh kita Iya, mewawancarai seorang praktisi politik benar. begitu, apalagi Mbak Yas. Mbak Yas pribadi terbuka kepada kita begitu. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan mungkin kita langsung sudahi sesi ini dengan Siap. wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sampai Shalom. ketemu. Sampai ketemu Shalom kembali Mas Mbak Aji, Yas. Mbak Kayla. Sehat-sehat Mbak. Sehat selalu. Ya, Mbak. Bye-bye. Dadah. Dah.